Sampai kapan kamu mau menghabiskan energi cuma buat jelasin siapa kamu yang sebenarnya kepada orang yang bahkan gak niat buat dengerin? Kamu capek karena kamu merasa kalau kamu bisa jelasin dengan kata-kata yang tepat, mereka bakal paham dan akhirnya menghargai kamu. Padahal kenyataannya, mereka bukan gak paham, tapi mereka memang gak peduli. Kamu cuma lagi membuang waktu untuk mengejar pengakuan dari orang yang sebenarnya gak punya tempat buat kamu di hidup mereka. Berhenti bersikap seolah-olah kamu adalah korban yang paling tersakiti hanya karena ada orang yang salah menilai kamu. Dunia gak berhutang pemahaman apapun kepadamu, dan kamu bukan pusat semesta yang harus dimengerti semua orang. Kalau kamu masih merasa sesak setiap kali ada yang salah paham, itu artinya kamu masih terlalu sombong karena merasa pendapat orang lain lebih penting daripada ketenangan pikiranmu sendiri. Sekarang, mari kita bedah kenapa kamu begitu terobsesi ingin dipahami sampai lupa cara menghargai diri sendiri. Realitanya, rasa sakit saat tidak dipahami itu bukan berasal dari ketidakmampuan orang lain, tapi dari ego kamu yang terlalu tinggi. Kamu ingin terlihat benar, kamu ingin terlihat baik, dan kamu ingin semua orang setuju dengan versi cerita yang kamu buat. Kamu merasa dunia tidak adil saat niat baikmu dipelintir jadi sesuatu yang buruk, padahal itu adalah bagian dari hidup yang harus kamu telan bulat-bulat tanpa banjak protes. Kamu sering terjebak dalam overthinking setiap malam, mengulang-ulang percakapan yang sudah lewat di kepala. Kamu membayangkan kalimat apa yang seharusnya kamu ucapkan supaya mereka sadar bahwa kamu sudah berjuang keras. Tapi sadarlah, semakin kamu mencoba membela diri, kamu justru terlihat semakin putus asa dan lemah di mata mereka. Kamu memberikan kunci kebahagiaanmu kepada orang yang bahkan gak tahu cara memegang kunci itu dengan benar. Ikhlas itu bukan berarti kamu setuju dengan penilaian salah mereka, tapi kamu sudah gak peduli lagi mereka mau berpikir apa. Kamu harus terima bahwa ada bagian dari dirimu yang memang tidak akan pernah bisa dipahami oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Rasa hampa yang kamu rasakan saat ini adalah tanda bahwa kamu terlalu banjak menggantungkan harga dirimu pada mulut orang lain yang bisa berubah kapan saja. Banjak dari kita yang merasa sudah memberikan segalanya, tapi tetap dianggap kurang atau bahkan dianggap jahat. Kamu merasa sudah berkorban sampai titik darah penghabisan, namun yang mereka lihat hanya satu kesalahan kecil yang kamu buat. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kamu terima bahwa apresiasi itu bukan sesuatu yang bisa kamu paksa atau kamu tuntut dari orang lain. Jangan tertipu dengan pikiran bahwa suatu saat mereka akan sadar dan datang minta maaf. Menunggu permintaan maaf dari orang yang gak merasa salah adalah bentuk penyiksaan diri yang paling nyata. Kamu hanya akan terus terikat pada luka lama karena kamu berharap ada penutup cerita yang manis, padahal hidup seringkali memberi kita akhir yang menggantung dan tidak masuk akal. Kamu merasa sendirian di tengah keramaian karena merasa tidak ada satupun jiwa yang bisa mengerti bebanmu. Padahal mungkin kamu sendiri yang menutup pintu itu karena terlalu sibuk mengeluh tentang betapa sulitnya dipahami. Kamu lebih suka berperan sebagai orang teraniaya daripada berusaha mencari kedamaian di dalam diri yang tidak bergantung pada pengakuan luar. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang wajib memahami kamu adalah kamu sendiri. Kalau kamu bahkan belum selesai dengan dirimu, jangan harap orang lain bisa memberimu ketenangan. Berhenti mencari cermin di mata orang lain karena yang kamu lihat di sana hanyalah pantulan dari persepsi mereka yang cacat, bukan jati dirimu yang sebenarnya. Bayangkan seorang karyawan yang sudah bekerja lembur sampai pagi, mengorbankan waktu tidurnya, dan menyelesaikan semua tugas dengan sempurna. Namun, saat rapat evaluasi, bosnya hanya mengkritik satu kesalahan kecil pada slide presentasi tanpa melihat ratusan kerja keras yang sudah dilakukan. Dia pulang dengan perasaan sesak, merasa semua pengorbanannya sia-sia dan bertanya-tanya kenapa usahanya tidak pernah terlihat di mata atasan. Atau lihatlah seorang ibu yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit,
menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga, dan menahan rasa lelah yang luar biasa. Namun, saat anaknya mengeluh karena masakan kurang garam, sang ibu merasa seluruh cintanya tidak dihargai sama sekali. Dia merasa tidak dipahami sebagai manusia yang juga bisa capek, tapi hanya dianggap sebagai mesin penyedia kebutuhan yang harus sempurna setiap saat. Ada juga seorang mahasiswa yang mencoba jujur membantu teman-temannya belajar, memberikan catatan terbaik, dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Tapi saat ada konflik kecil, teman-teman yang dia bantu justru menjadi orang pertama yang membicarakan keburukannya di belakang. Dia merasa dikhianati dan bingung kenapa kebaikan yang dia tanam justru membuahkan kebencian yang tidak masuk akal. Pernahkah kamu berada di posisi di mana kamu mencoba menjelaskan alasanmu melakukan sesuatu, tapi lawan bicaramu justru memotong dengan kalimat bahwa kamu hanya mencari alasan? Kamu bicara dengan nada rendah, mencoba bersikap tenang, tapi mereka tetap menganggapmu sedang memanipulasi keadaan. Di titik itu, kamu merasa kata-kata sudah tidak ada gunanya lagi dan hanya ingin menghilang dari hadapan mereka. Atau mungkin kamu adalah orang yang selalu menjadi pendengar bagi semua orang, tempat mereka berkeluh kesah saat dunia menghimpit mereka. Tapi saat kamu butuh satu orang saja untuk mendengarkan ceritamu, mereka tiba-tiba sibuk atau malah mengalihkan pembicaraan kembali ke diri mereka sendiri. Kamu tersenyum getir, menyadari bahwa peranmu di hidup mereka hanyalah sebagai pendukung, bukan sebagai pemeran utama yang berhak didengar. Kejadian-kejadian kecil seperti ini seringkali membuat kita merasa terisolasi dan tidak berharga. Kita merasa bahwa jika kita hanya bisa menemukan satu kata yang tepat, semua kesalahpahaman ini akan hilang. Kita lupa bahwa masalahnya bukan pada kata-kata kita, tapi pada hati mereka yang sudah tertutup dan tidak ingin melihat kebenaran yang kita bawa. Sekarang coba berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Sadarilah bahwa energi yang kamu gunakan untuk marah karena tidak dipahami sebenarnya adalah energi yang bisa kamu pakai untuk membangun dirimu sendiri. Apa gunanya kamu menangis berhari-hari hanya karena satu orang yang tidak tahu nilai dirimu? Kamu terlalu berharga untuk hancur hanya karena persepsi orang lain yang bahkan tidak mengenalmu secara utuh. Titik baliknya adalah saat kamu mulai berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak butuh semua orang untuk setuju denganmu. Kamu mulai menerima bahwa menjadi salah di mata orang lain adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi jujur pada diri sendiri. Ada kelegaan yang luar biasa saat kamu berhenti menjelaskan diri dan mulai membiarkan orang lain dengan asumsi mereka masing-masing. Mulailah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu reaksimu terhadap situasi tersebut. Kamu tidak bisa mengatur mulut orang lain, tapi kamu bisa mengatur telingamu untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak berguna. Kamu tidak bisa mengubah pikiran mereka, tapi kamu bisa mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri sehingga penilaian mereka tidak lagi terasa menyakitkan. Ketika kamu berhenti mengejar pemahaman orang lain, kamu justru akan menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Kamu akan merasa lebih ringan karena tidak ada lagi beban untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kamu mulai mengerti bahwa validasi tertinggi bukan datang dari tepuk tangan orang lain, melainkan dari rasa cukup yang kamu bangun di dalam hatimu sendiri. Sekarang bangun dan berhenti mengasihani dirimu sendiri. Jangan biarkan hidupmu stagnan hanya karena kamu menunggu pengakuan dari orang yang tidak layak mendapatkannya. Kamu harus punya mentalitas yang kuat untuk tetap berjalan meskipun dunia menganggapmu salah, selama kamu tahu bahwa kamu berada di jalan yang benar. Jangan biarkan luka akibat tidak dipahami ini menjadi alasan buat kamu berhenti jadi orang baik, tapi jadikan ini alasan buat kamu jadi orang yang lebih bijak. Kekuatan terbesarmu bukan terletak pada kemampuanmu meyakinkan orang lain, tapi pada kemampuanmu untuk tetap tegak saat tidak ada satupun orang yang mendukungmu. Berhentilah mencari pembenaran dan mulailah mencari kemajuan. Fokuslah pada kualitas hidupmu,
karirmu, dan mentalmu. Saat kamu sudah berada di puncak keberhasilan, orang yang dulu tidak memahamimu akan tiba-tiba datang dan berpura-pura bahwa mereka selalu mendukungmu sejak awal. Jangan beri ruang bagi mereka untuk masuk kembali ke hidupmu hanya untuk merusak ketenangan yang sudah susah payah kamu bangun. Ikhlas itu bukan berarti kalah, tapi ikhlas adalah kemenangan tertinggi atas egomu sendiri. Sekarang, tutup buku lama itu, hapus semua ekspektasimu terhadap manusia, dan mulailah melangkah dengan kepala tegak karena kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu.